Datangnya dari Ahina Kamel yang mana berumur 19 tahun dari Bondowoso. Masya Allah, lengkap sama umurnya nih. Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz, apa hukumnya seseorang berdoa lalu meniupkannya pada seseorang juga? Karena ibu saya jika habis sholat, jika habis berdoa selepas sholat, lalu meniupkan hal tersebut kepada kepala saya, katanya Ustadz. Karena pernah dengar ceramah dari seorang ulama yang mengatakan bahwa meniup ada tata cara dan adabnya. Karena kalau kurang tepat yang ada malah mentransfer virus, katanya nanti Ustadz. Ini gimana Ustadz? Ala kulli hal, meniup, ya, meniup setelah membaca ayat Al-Quran atau doa itu ada hadisnya, hadis sahih, dan kita bisa dilihat itu di Adhkar Imam Nawawi, kitab Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi ahli hadis. Bahkan ada sunnah sebelum kita tidur kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian kita tiup di tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh anggota badan kita yang bisa kita usap. Artinya meniup ketika setelah membaca Al-Quran dan dzikir itu ada syariatnya, ada sunnahnya seperti itu. Tentang meniupkan, meniup setelah kita baca, kita tiup anak kita, santri kita, orang yang minta kepada kita, ini kembalinya kepada husnudzan, kembalinya kepada husnudzan. Jelas nafas kita, ludah kita setelah kita membaca Al-Quran atau membaca dzikir atau membaca sholawat kepada Nabi SAW, ludah ini berkah. Ludah ini ada keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Quran atau sholawat tadi. Sehingga ketika kita tiupkan, walaupun tidak ada ludah di situ, tapi tidak kosong dari keberkahan. Dan ini terbukti sekali. Dan teknologi sekarang membuktikan hal itu. Air, ya, yang kita bacai Al-Quran atau dzikir, ya, kemudian kita tiupin, ini ada perubahan, hal-hal positif yang muncul di air itu, berbeda jauh dengan air yang tidak dibacai dzikir atau Al-Quran. Itu terbukti. Bisa dibuktikan melalui teknologi yang ada dan sampai kepada kita hal itu. Demikian juga ludah. Maka kita dengar bagaimana seorang perempuan yang salehah yang masih kecil dengan Syekh pengarang Dalailul Khairat. Ketika beliau tadi itu mau bersama santrinya, pengarang Dalailul Khairat, mau berwudu ketika dakwah ilallah, ada sumur di situ, maka dia berpamit untuk minta air di sumur itu untuk wudu kepada sahibul bait yang punya sumur. Dipersilahkan oleh perempuan kecil, silahkan abah atau ibu membolehkan siapapun yang mau ngambil air dari sumur ini. Tapi nggak ada timba, nggak ada tali. Maka si syekh ini bertanya, mana timbanya? Sumurnya dalam, tangan kita nggak sampai. Kalau kami tidak punya timba. Loh, gimana cara kamu mengambil air di sumur ini? Kami kalau mau perlu air tinggal meludahi sumur itu. Maka air di sumur itu naik ke atas. Maka kita ambil. Ajib. Coba, kata si syekh. Ini syekh alim, santrinya banyak. Coba, kata si syekh, diludahlah sama perempuan kecil itu. Betul naik itu air sumur. Diambil. Subhanallah. Apa amalan kamu? Kata si syekh ini. Kami orang awam.
ayah kami menyuruh kami memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Hanya itu amalan andalan kami selain sholat fardu, memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Syekh ini terharu dan merasa malu, sehingga dia bertekad untuk mengarang kitab tentang sholawat kepada Nabi. Dikaranglah kitab Dalailul Khairat. Nah, dikarangnya kitab Dalailul Khairat itu berkat si perempuan kecil ini. Ini bukti bahwa sholawat kepada Nabi mempengaruhi ludah kita menjadi berkah. Maka ketika ditiupkan setelah dzikir, setelah Al-Quran kepada siapapun berkah. Tentang virus, wa ma adraka ma virus, taruh dulu. Taruh dulu. Tentunya Anda datang kepada orang yang sehat. Orang sakit Anda suruh niup Anda orang yang sehat, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang kita yakini bahwa dia orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah muslim, bekasnya muslim itu berkah. Bekasnya muslim itu berkah. Lepas dari kedokteran, wama adrakoma, kedokteran tentang menular dan seterusnya ya. Kalau itu terbukti orang itu punya penyakit menular, ya hindari. Ketika terlihat sehat dan kita husnudzon mereka orang mulia, apalagi orang tua kita, berkah, gak ada masalah. Ada masalah ditiupin kepalanya. Ayah saya alaihi rahmatullah Habib Ismail, saya sering melihat beliau ketika setelah sholat ya berjamaah dengan ibunya. Kita sering sholat sama jiddati, sama baba, ibu abah saya ini orang Jawa, Hababa Fauzah binti Abdul Hasib, putri dari satu kiai di Pasuruan. Setiap setelah sholat, saya lihat dengan mata saya sendiri, setiap selesai sholat, ibunya Abah itu, Abah membuka kancingnya, bajunya ini dibuka kayak gini, kemudian ibunya itu meniup dadahnya itu ditiup sama ibunya. Setiap sholat 5 waktu saya lihat seperti itu. Salat jamaah, ibunya itu melakukan hal itu. Berkah. Apalagi itu menunjukkan ridhonya ibu kepada si anak. Ditambah lagi doa si ibu. Ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.